Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, pada kali ini kita akan membahas sebuah artikel ilmiah atau jurnal ilmiah. Yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang tema Indeks Pembangunan Manusia. Aku sudah nemu nih salah satu jurnal yang aku temukan di sebuah website, yaitu judulnya tentang peningkatan indeks pembangunan manusia masyarakat di kota Surabaya. Oke, selanjutnya sebelum membahas lebih lanjut ke isi jurnal tersebut, saya akan memperkenalkan penulis jurnal ini terlebih dahulu. Nah, penulisnya ini bernama Mulyanto. Dia adalah seorang mahasiswa dari Universitas Setyagama. Nah, jurnal ini dia tulis pada tahun 2018. Alasan yang melatar belakangi penulis dalam pembuatan jurnal ini yaitu pada sasaran pembangunan jangka panjang, yaitu terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri. Indeks pembangunan manusia ini diukur dengan menggunakan pencapaian keseluruhan di suatu daerah atau suatu negara dengan mengukur 3 dimensi pembangunan manusia. Yang pertama, lamanya hidup, yang kedua, pengetahuan, yang ketiga, standar hidup layak. Nah, ketiganya ini nanti diukur dengan angka harapan hidup, yang kedua, pencapaian pengetahuan, dan yang terakhir adalah pendapatan per kapita. Yang pendapatannya ini telah disesuaikan jadi paritas daya beli. Oke, sebelum melanjutkan ke video selanjutnya, lihatlah cuplikan video tentang indeks pembangunan manusia berikut. Ekonomi pada tahun berakhiran 6. Selain itu, BPS juga melakukan ratusan survei rutin untuk mendukung ketersediaan data khusus. Survei yang dilakukan di BPS antara lain Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, Pendataan Potensi Desa, Pendataan Kerangka Sampel Area, Survei Ongkos Usaha Tani, Survei Pertanian Antar Sensus, Survei Biaya Hidup, dan survei-survei lainnya. Dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, BPS menggunakan metode wawancara secara tatap muka atau pengisian secara mandiri oleh responden. Keamanan data yang telah diperoleh menjadi prioritas utama BPS. Setiap data yang diperoleh dari responden dijaga kerahasiaannya dan dijamin oleh undang-undang. Data kemudian ditabulasikan, diolah, dianalisis, dan dipublikasikan tepat waktu untuk digunakan pada berbagai keperluan. Nah, setelah melihat cuplikan video tadi, mari kita lanjutkan pembahasannya jurnal ini. Jurnal ini itu membahas tentang bagaimana pengaruh peningkatan indeks pembangunan manusia di kota Surabaya terhadap kepemimpinan, partisipasi sosial, dan juga keuangan. Di samping saya ini sudah terdapat sumber data menurut BPS. Menurut data BPS berikut, indeks pembangunan manusia Indonesia pada tahun 2005 tercatat sebanyak 68,2. Untuk Jawa Timur pada tahun 1999 tercatat 61,8. Untuk tahun 2002 naik lagi menjadi 61,1. Sedangkan pada tahun 2005 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 68,4. Posisi ini masih jauh dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya seperti Riau yang sebesar 73,6, Sumatera Utara 72,0, bahkan Sulawesi Utara yang menempati urutan yang sangat tinggi yaitu 74,3. Nah, selanjutnya pengukuran tingkat IPM di Surabaya. Yang pertama, angka harapan hidup. Di kota besar, untuk keberhasilan program kesehatan dan juga program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk di suatu negara. Usia harapan hidup ini di kota Surabaya menempati peringkat keempat, lebih rendah dibandingkan dengan kota lainnya di Pulau Jawa. Yang kedua, pencapaian pendidikan. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di perkotaan dan pedesaan di Indonesia yang melek huruf sudah cukup besar. Melek huruf itu apa? Yaitu seseorang yang dapat membaca dan menulis, yaitu kayak tidak buta warna. Dan angka huruf juga merupakan cerminan besar kecilnya perhatian pemerintah terhadap penduduknya. Presentasi angka melek huruf masyarakat di kota Surabaya
baik laki-laki maupun perempuan menempati urutan keempat lebih rendah dibandingkan kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung. Untuk lamanya sekolah, yang ketiga, di Surabaya dalam bidang pendidikan lebih baik dibandingkan kota Semarang dan Bandung. Surabaya menempati urutan ketiga setelah kota Jogja dan Jakarta. Nah, perusahaan lama di sekolah baik laki-laki maupun perempuan. Untuk rata-rata lama sekolah dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah dalam menetapkan indeks pembangunan manusianya. Nah, yang terakhir yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita penduduk miskin Indonesia merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang membedakan antara orang kaya dan orang miskin, yang diukur dengan pendapatan per kapita per hari, atau disebut dengan jumlah kalori yang dikonsumsi setiap orang per harinya. Menurut BPS, menghitung kalori kemiskinan yaitu sebesar 2.100 per kapita per hari. Sedangkan Bank Dunia menggunakan kalori sebagai tolak ukur kemiskinan sebesar 2.200 orang per hari. Untuk jumlah penduduk, persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1999 sampai 2005, pada periode 2000 sampai 2005, jumlah penduduk cenderung menurun dari angka 38,70 yang pada tahun 2000 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Selama Maret tahun 2007 sampai 2008, garis kemiskinan baik sebesar 9,56%. Untuk kondisi demografis di Surabaya, jumlah penduduk Surabaya terus meningkat. Angka kelahiran diduga menjadi penyebab peningkatannya tersebut, karena angka kelahiran lebih besar dibandingkan angka kematian. Dan perkembangan penduduk juga menyebabkan anggaran setiap tahunnya pada kota Surabaya meningkat, juga dikarenakan karena migrasi penduduk. Oke. Untuk pengaruh kepemimpinan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di kota Surabaya, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kepemimpinan di kota Surabaya, maka akan semakin efektif pula dalam meningkatkan indeks pembangunan manusianya. Untuk partisipasi masyarakat terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di kota Surabaya juga berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya partisipasi masyarakat di Surabaya, maka semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia. Untuk pengaruh sumber pendanaan juga mengalami pengaruh signifikan, yakni menunjukkan bahwa apabila sumber pendanaan berjalan lancar di kota Surabaya, maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Oke, kita menuju sebuah artikel yang saya kutip dari sindonews.com. Untuk perkembangan indeks manusia saat ini karena adanya pandemi COVID menunjukkan bahwa pandemi membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini karena terlihat dari perlambatan pertumbuhan indeks pembangunan manusia pada tahun 2020 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan IPM Indonesia tahun 2020 naik sebesar 71,94 atau tumbuh 0,3% atau naik 0,2% dibandingkan pencapaiannya tahun-tahun sebelumnya. Nah, pencapaian perlambatan pertumbuhan indeks pembangunan manusia ini di tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Nah, di Jawa Timur sendiri, khususnya di Surabaya, tercatat mempunyai IPM tertinggi dengan capaian IPM sebesar 82,23. Sementara IPM terendah tercatat di Sampang dengan IPM sebesar 62,70. Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, dan Sidoarjo tercatat mempunyai indeks pembangunan manusia kategori tinggi. Artikel selanjutnya dari Detik News mengungkapkan bahwa kecenderungan indeks pembangunan manusia tumbuh melambat di 3 tahun terakhir ini. Penjelasan pada artikel itu menunjukkan IPM nasional yang tumbuh lambat disebabkan terutama oleh melambatnya pertumbuhan pada dimensi pengetahuan. Pemerintah perlu lebih memperhatikan dimensi karena
terkait dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia baik di kancah regional maupun global. Sudah saatnya segera direalisasikan program wajib belajar 12 tahun untuk meningkatkan partisipasi sekolah khususnya kelompok usia 16-18 tahun. Nah, untuk program Indonesia Pintar atau PIP dengan Kartu Indonesia Pintar yang digulirkan pemerintah sangat membantu masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi di bawah yang mengakses pendidikan formal. Meskipun demikian, sudah saatnya pemerintah berusaha tidak memandang permasalahan tingkat partisipasi pendidikan hanya dari dimensi ekonomi saja. Nah, permasalahan masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah di tingkat SMA, SMK, dan MA perlu diselesaikan secara multidimensi. Salah satu dimensinya juga perlu ekstra mendapat perhatian adalah dimensi kultural masyarakat.